Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru yang hebat dan bahagia, saya Lukas Eko Prasetyo, guru SDN Pandean 4, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, calon guru penggerak Angkatan 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian saya akan membangun refleksi, mengkonstruksi kembali pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, namun juga berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal tersebut akan berjalan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan potensi-potensi yang berbeda-beda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan alamnya? Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Salah satu cara agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah, yang pertama adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajar bagi murid sesuai zamannya. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Dengan demikian, kita membantu menyiapkan para murid untuk memiliki rasa percaya diri,
dalam berinteraksi dan berkolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan permasalahan global. Hal ini sulit terjadi bila pendidikan hanya mengembangkan kemampuan berpikir saja, namun dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya. Agar murid menjadi manusia yang seutuhnya, maka kesadaran perubahan zaman dan kebutuhan murid tidak hanya tumbuh pada murid, namun muncul dari dalam diri para pendidik. Guru diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana harus terus mengembangkan kemampuan-kemampuan pada dirinya, kemudian meneruskan dalam membantu murid untuk menguasainya. Pengalaman mengajar yang saya alami sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah: yang pertama, bahwa murid merupakan kertas putih yang belum tahu apa-apa, sehingga sebagai guru saya perlu mengisi ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Yang kedua adalah saya menganggap bahwa kecerdasan kognitif lebih penting dibanding dengan kecerdasan lainnya. Yang ketiga, cara mengajar saya masih terasa sangat monoton atau hanya mengandalkan ceramah dan mengerjakan LKS. Yang keempat, sebagai guru, saya ini kurang menjadi teladan dalam hal kedisiplinan dan empati terhadap lingkungan. Tentu saja saya akan merubah hal tersebut dengan membangun kembali pola pembelajaran di kelas dengan beberapa hal. Yang pertama, yaitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui media pembelajaran yang menarik, baik video atau audio, game, dan lain sebagainya, serta membekali anak dengan kecakapan abad 21. Yang kedua, memberikan teladan melalui sikap dan tindakan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, senantiasa menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali murid dalam menggapai tujuan pembelajaran. Keempat adalah menemukan, membimbing, atau memfasilitasi potensi-potensi yang ada pada anak. Yang kelima adalah sebagai guru saya harus terus-menerus belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bapak Ibu guru yang hebat dan bahagia, demikian tadi kesimpulan dari saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.